atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan kebaikan untuk kita di malam ini antara maghrib dan isya. Di waktu sekarang ini kita kembali duduk bersama di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dan naungan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita tentang hukum syar'i, hukum seputar agama Islam. Kita di malam hari ini kembali melanjutkan pembahasan kitab Umdatu Al-Fiqhi karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan solat, dan di pembahasan solat ini alhamdulillah di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas sampai salam ke kanan dan ke kiri. Ini yang kita selesaikan sebelumnya itu kalau sholatnya memiliki satu kali tasyahud dan salam pada rakaat kedua. Kalau sholat yang memiliki lebih dari 2 rakaat seperti maghrib, zuhur, asar, isya, maka ada kelanjutannya yang kita lakukan. Ini yang dijelaskan oleh penulis sekarang ini. Kata beliau rahmahullah, wa in kanatis sholatu aksar min raka'atain. Apabila sholat itu lebih dari 2 rakaat. Sholatnya lebih dari 2 rakaat. Nahadha ba'da tasyahudil awal. Maka dia bangkit setelah tasyahud yang pertama. Kita sudah jelaskan hukum tasyahud pertama. Demikian pula tasyahud akhir. Demikian pula kita sudah jelaskan bagaimana cara duduk tasyahud, dan nanti akan disinggung lagi oleh penulis duduk tasyahud akhir. Jadi bangkit setelah tasyahud pertama, kata beliau rahimahullah. Kanuhudihi minas sujud. Sama, kata beliau, seperti kita bangkit dari sujud yang kedua di rakaat-rakaat sebelumnya. Ini kata beliau rahimahullah, seperti di rakaat pertama, setelah kita sujud kedua, kita bangkit ke rakaat kedua. Maka sama juga ini, setelah rakaat kedua kita tasyahud awal, maka kita bangkit seperti bangkit dari sujud. Bagaimana caranya? Apakah kita bangkit bersandar kepada lutut kita atau tangan yang disandarkan ke lantai? Mungkin bisa dipahami ini yang saya katakan. Ini yang kita harus mengetahui bagaimana cara bangkit dari tasyahud awal. Terkait dengan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita rahimahumullah terkait dengan hukum atau cara bangkit dari tasyahud awal ke rakaat ketiga itu berselisih pendapat terkait dengan sifat bangkitnya. Terkait dengan sifat bangkitnya. Di antara para ulama kita rahimahumullah, ada yang berpendapat bahwa seorang itu kalau bangkit dari tasyahud awal, demikian pula bangkit di
sujud kedua di rakaat pertama dengan cara dia bertumpuk, dia sandarkan tangannya di atas lututnya. Dia sandarkan tangannya, telapak tangannya di atas lututnya. Iya. Dan dia tegakkan telapak kakinya di bagian belakang. Ini di antara ulama ada yang berpendapat seperti itu dari ulama fikih. Kita pahami ini caranya. Bisa dicontohkan. Siapa mau contohkan? Coba kita bahas. Bismillah. Jadi tasyahud dulu duduk. Tasyahud awal kan iftirash. Duduk iftirash. Duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Kemudian bangkit. Seperti itu. Bersandar kepada kedua lutut, tangan di kedua lutut, tangan kiri di kiri, kanan di kanan. Kemudian kaki di belakang ditegakkan, berdiri. Seperti itu. Ini cara pendapat pertama terkait dengan bangkitnya. Dan ini mereka katakan berdalil dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Kana an-nabiyyu yamhadu fi shalah ala suduri qadamaihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam salat itu di atas ujung kedua, bertumpu kepada kedua telapak kakinya bagian belakang ditegakkan. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Abu Daud tapi dari Wa'il ibn Hujr kata beliau idza nahadha ala rukbatayhi wa atamada ala fakhidhi. Apabila beliau naik ke rakaat kedua atau ke rakaat ketiga, maka kata Wa'il bin Hujur, Nabi bangkit dengan kedua tangannya itu bersandar kepada pahanya dan bangkit dengan kedua lututnya. Artinya di lantai, kedua lututnya di lantai, kemudian tangannya di pahanya. Seperti tadi yang saudara kita lakukan. Dua hadits ini yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan sunnahnya bangkit seperti itu. Tidak menurunkan tangan ke lantai. Tapi dua hadits ini, hadits pertama hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, itu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dhaifkan. Lemah. Itu hadits Abu Hurairah. Dikarenakan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Khalid ibn Ilyas. Dia adalah rawi yang matruh, ditinggalkan haditsnya, tidak dipakai kalau dia ada dalam hadis. Sehingga hadis pertama itu tidak bisa dipakai. Terus bagaimana hadis kedua? Kan dua hadis. Hadis pertama matruh, tidak diambil, ditinggalkan. Ya matruh itu Pak, bukan dhaif. Lebih rendah daripada dhaif. Bisa dibilang dhaif jiddah atau palsu. Itu pernyataan kalau rawinya dibilang ditinggalkan, tidak diambil. Tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung yang lain. Itu kalau matruk. Dalam ilmu hadis. Kemudian hadis kedua juga, riwayat Imam Abu Daud dari Wa'il ibn Hujur tadi, yang kita katakan, Syekh Albani juga lemahkan. Kenapa bisa beliau lemahkan? Dikarenakan dalam riwayat Imam Abu Daud, sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hujur. Anaknya Wa'il ibn Hujur. Yang mana ini Abdul Jabbar tidak mendengar dari bapaknya satu hadis pun. Tidak mendengar dari bapaknya hadis. Sehingga kalau dia menukil bahwa bapaknya bilang begini, itu tidak diterima. Terputus sanadnya. Terputus sanadnya. Sehingga juga dhaif. Sehingga juga dhaif. Ada juga mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lain. Cuman semua pendapat, semua dalil yang disebutkan oleh pendapat ini disimpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar juga adalah hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karena itu pendapat
yang kedua, karena ini lemah pendapatnya, para ulama punya pendapat yang kedua. Dan pendapat kedua ini adalah merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, yang mana mayoritas dari masyarakat kita di Indonesia ini, madhabnya Imam Malik diikuti. Pendapatnya Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik, rahmahullahu ta'ala, dan ini disebutkan oleh para ulama merupakan pendapat mayoritas ahli hadis. Kebanyakan ahli hadis. Mereka berpendapat bahwa ketika seorang bangkit dari rakaat pertama ke kedua, demikian pula tasyahud awal ke rakaat ketiga, mereka katakan seorang itu bersandar dengan kedua tangannya di lantai. Bukan bersandar kepada kedua lututnya, tapi kedua tangannya di lantai. Ini cara kedua. Bisa mungkin kita contohkan? Sekalian sempurnakan amalan kita. Alhamdulillah. Jadi tasyahud bangkit. Nah, seperti ini. Jadi dengan dua tangan bersandar dengan kedua tangannya. Jadi lutut duluan naik. Kalau tadi tangan di paha, tangan di lutut, tidak di lantai. Hanya bertumpu kepada dua kaki, dua bagian telapak kaki di belakang dan lutut bagian depan. Kalau yang ini enggak. Dia bangkit dengan bersandar, bertumpu kepada kedua telapak tangan. Bertumpu kepada kedua telapak tangan. Ini pendapat kedua. Cara atau sifat bangkit dari rakaat pertama ke kedua atau kedua ketiga. Dari tasyahud awal ke ketiga. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Malik Ibnul Huwairits. Malik Ibnul Huwairits inilah yang datang dari kampungnya bersama rombongannya yang memang khusus mempelajari bagaimana Nabi SAW sholat. Dan ketika beliau pulang, beliau rindu dengan keluarganya dan Nabi suruh pulang rombongannya. Nabi SAW katakan kepadanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kalian pulang, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Di antara yang dia nukil, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, karena dia datang disebutkan hanya 29 hari di Madinah untuk belajar Islam. Untuk belajar Islam. Ada juga mengatakan beliau lebih dari itu. Lebih dari itu tinggal di Madinah untuk datang belajar. Di antara yang beliau lihat, kata beliau, "Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusolli." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, wa idza rafa'a ra'sahu anis sajadati tsaniyah. Kalau beliau bangkit, mengangkat kepalanya dari sujud kedua. Dari sujud kedua, jalasa. Maka beliau duduk. Tidak langsung bangkit. Jalasa. Beliau duduk dulu. Jadi bangkit dari sujud, duduk. Kalau tasyahud kan tidak ada masalah. Ya karena pasti duduk tasyahud. Tapi di sujud, rakaat pertama, sujud kedua, beliau bilang, saya melihat Nabi duduk. Setelah itu, wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Beliau bersandar dengan tangannya di atas tempat sujud, di tempat sujud dan belum berdiri. Ini hadis disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, hadis yang paling sahih di dalam masalah ini. Karena hadis yang pendapat pertama, riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam At-Tirmidzi, dibicarakan sanadnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i beliau rahimahullah lebih memilih pendapat ini. Kalau bangkit, itu bangkitnya dengan cara kedua tangan bersandar di lantai. Dan pendapat inilah yang kuat insya Allah. Karena hadisnya lebih tenang kita ambil. Riwayat Imam Al-Bukhari. Tidak dipertanyakan sahihnya. Karena Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis dalam sahihnya. Setiap satu hadis beliau sholat 2 rakaat. Setiap satu hadis beliau sholat 2 rakaat. Untuk meletakkan satu hadis. Dan beliau persyaratkan harus sahih dan ketat. Perawi yang ada dalam sanad Sahih Bukhari itu harus pernah bertemu walaupun sekali. Harus pernah bertemu, tidak cukup semasa.
Kalau Imam Muslim lebih rendah sedikit syaratnya. Yang penting semasa. Tanggal meninggalnya guru dengan tanggal lahirnya ini murid ketemu. Itu kalau Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari enggak, harus pernah ketemu. Harus pernah ketemu. Jadi Sahih Bukhari makanya dinyatakan disepakati oleh para ulama akan sahihnya karena syaratnya ketat. Karena syaratnya ketat, enggak cukup ada orang menyebutkan hadis langsung diterima, enggak. Pernah ketemu enggak? Di mana ketemunya? Dia orang mana? Terus gurunya orang mana? Karena nanti orang biasanya kalau berbohong akan didustakan oleh sejarah. Karena sudah ditulis, ini rawi pernah belajar di sini. Ketika dia menukil hadis ditahu, pernah nggak bertemu dengan gurunya? Itu diketahui. Ini Sahih Bukhari. Kita beramal dengannya itu lebih tenang. Makanya ini pendapat adalah yang sahih terkait dengan bangkit. Tapi ingat, ini hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang tidak bangkit seperti itu, tidak ada masalah dengan sholatnya. Hanya saja ini menyelisih sunnah yang sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan oleh sahabat Malik ibn Huwairith yang mana belum bersandar kepada indranya. Dia bilang, saya melihat, bukan sekadar menukil. Saya melihat Nabi kalau bangkit, belum duduk dulu, baru bersandar dengan kedua tangan di lantai. Kemudian tangannya sebagai faedah saja, di sini tidak disebutkan oleh penulis, tangannya dibuka atau dikepalkan. Kan kadang kita lihat orang dia buka, atau kadang juga kita lihat orang dia kepalkan ketika bersandar. Nah, ini juga termasuk hal yang bagus kita dengar, mumpung lewat, karena kita tidak tahu kapan lagi lewat ini masalah. Iya, karena kita bahas fikih itu panjang. Kadang bertahun-tahun baru kita dapat lagi. Nah, ini sekalian sebagai faedah, di antara para ulama rahimahumullah ada yang berpendapat bahwa ketika kita bangkit dari rakaat kedua ke ketiga atau rakaat pertama ke kedua, ketika kita duduk istirahat sedikit, kemudian kita bersandar dengan kedua tangan, tangannya kata mereka sunnah dikepalkan. Sunnah dikepalkan, dibuat begini baru bersandar di lantai. Ini mereka berpendapat seperti ini, mereka berdalil dengan asar apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar. Jadi dinukil oleh muridnya yang bernama Al-Azraq ibn Qais. Dia bilang, ra'aitu Abdullah ibn Umar wa huwa ya'jinu fis shalah. Ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Saya melihat Abdullah ibn Umar. Jadi ini penukilan Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab. Saya melihat Abdullah ibn Umar, beliau ya'jinu fis shalah. Beliau mengepalkan kedua tangannya di salat dan berdiri. Dia kepalkan kedua tangannya dan berdiri, bersandar dengannya. Ditanya oleh Al-Azraq ibn Qais, murid beliau, tabi'in, "Mahada ya Aba Abdurrahman?" Apa ini? Maksudnya ini cara gimana? Kita kepalkan tangan ketika bangkit. Qala, kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fis shalah. Yani ya'tamid. Saya melihat Rasulullah SAW seperti itu dalam sholat. Kalau bersandar dengan kedua tangannya. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, tapi dia adalah hadis yang lemah. Dikarenakan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Haytham ibn Imran. Ada rawi yang bernama Al-Haytham ibn Imran. Berkata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, Al-Haytham ibn Imran hada la yu'raf. Ini orang tidak dikenal. Ini rawi yang majhul. Jadi pendapat yang ini yang menukil apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar tidak sah dari Ibnu Umar. Makanya kita lebih pilih lagi pendapat yang kedua, bahwa tangan ketika bangkit itu terbuka. Karena riwayat Imam Bukhari, sekali lagi sama, riwayat Imam Al-Bukhari itu jelas bahwa Nabi bersandar dengan tangannya, tidak disebutkan dikepalkan. Tidak disebutkan dikepalkan. Adapun yang mengepalkannya itu adalah riwayat tadi dari perbuatannya Abdullah ibn Umar, dan dia adalah dhaif dari riwayat Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Ini terkait dengan bangkit dari sujud atau
bangkit dari rakaat yang kedua setelah tasyahud. Seperti itu caranya. Jadi kita simpulkan, kita bangkit di atas pendapat yang kuat, bersandar di tanah atau di tempat sujud dengan kedua tangan. Dengan kedua tangan dan kedua tangannya terbuka. Kemudian setelah itu kata beliau, "Tsumma yusalli rak'atain." Kemudian dia lanjut 2 rakaat. Ini kalau 4. Kalau 3 ya dia lanjut 1 lagi. La yuqra'u fihima ba'dal Fatihah syai'a. Di rakaat ketiga, demikian pula keempat kalau 4 rakaat. Kata beliau, dia tidak baca pada keduanya setelah Al-Fatihah sesuatu apapun. Artinya Al-Fatihah ruku. Tidak baca surat setelah Al-Fatihah. Dan ini sunnah ini karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinukil dari hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau memperpanjang di 2 rakaat pertama dan di rakaat pertama dan kedua saja. Di rakaat pertama dan kedua. Iya. Adapun rakaat ketiga dan keempat maka beliau tidak perpanjang. Cuma membaca surat Al-Fatihah saja. Cuma membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kata beliau, "Fa'idha jalasa lit tasyahud al-akhir." Langsung tasyahud akhir. Karena semua kita sudah bahas. Sujud, ruku, sujud lagi berapa kali. Semua kita sudah bahas. Sama. Rakaat ketiga sama dengan rakaat pertama. Rakaat keempat sama dengan rakaat pertama. Yang faedahnya tadi itu cuma bangkitnya saja. Bangkit dari sujud kedua, gimana caranya? Kemudian sekarang, fa'idha jalasa lit tasyahud al-akhir tawarruka. Ini juga sudah kita bahas. Apabila kita duduk di tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Tahu tawarruk sudah kita jelaskan di sebelumnya. Kata beliau, "Fanasto barijlahul yumna wa faroshal yusra fa akhraja an yamini." Ini sangat jelas sekali. Dan ini salah satu caranya. Beliau berkata, dia tancapkan telapak kaki kanannya. Kemudian kirinya dia hamparkan. Dan dia keluarkan di bawah betisnya. Di bawahnya. Ini salah satu cara. Boleh juga kita lakukan cara yang kedua. Dan ini kalau tidak memberatkan. Kalau tidak memberatkan. Cara kedua. Yaitu cara duduk tawarruk yang kedua adalah dengan cara telapak kaki kanan sama ditancapkan, kaki kiri dihamparkan, tapi dimasukkan antara paha dan betis. Bisa mungkin dipahami ya. Kalau tadi kan keluar di bawah, lewat di lantai, di bawah betis kita keluar kaki kiri, telapak kaki kiri. Dipahami ya? Kalau yang ini boleh juga dinukil, sah juga dari Nabi SAW. Telapak kaki itu antara paha dan betis. Mungkin bisa dipahami itu ya. Berat Pak. Apalagi gemuk ya. Iya. Tapi boleh dilakukan. Siapa yang mau coba? Gimana caranya itu? Kita paham itu. Coba kak kita. Yang pertama dulu. Yang pertama seperti ini. Seperti biasa yang kita lakukan. Itu yang biasa. Ini yang pertama. Yang kedua. Seperti itu. Iya lumayan. Iya. Seperti itu Pak. Itu cara kedua. Boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita sesuai dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan mereka nukil. Kemudian masalah berikutnya, kata beliau, alhamdulillah belum ada kode. Wala yatawarruku illa fi sholatin fiha tasyahudan. Ini sangat bagus sekali apa yang beliau katakan di sini. Sebagai faedah untuk kita dan kita sudah bahas sebelumnya. Seorang yang sholat itu tidak duduk tawarruk. Tidak duduk tadi seperti itu, tidak duduk tawarruk. Illa kecuali fi sholatin fiha tasyahudan. Kecuali pada sholat yang punya 2 tasyahud. Karena Nabi mengajarkan kita dalam hadis beliau bahwa di hadis Abu Humaid As-Sa'idi
Beliau ajarkan ini duduknya beda. Tawarruk sama iftirosh ketika dua tasyahudnya. Makanya beliau simpulkan, kita dalam sholat tidak duduk tawarruk kecuali yang ada padanya dua tasyahud. Artinya kalau cuma satu, iftirosh. Kalau cuma satu, kita duduknya apa? Iftirosh. Iya, ini beliau katakan, fil akhir minhuma. Ini juga penting pada yang terakhir saja dari dua tasyahud itu. Di sini ada faedah sangat penting. Saya juga pernah ditanyakan bahwa bagaimana kalau orang masbuk duduknya ikut imam tawarruk atau duduk biasa? Ingat, Nabi katakan fil akhir. Ketika kita duduk terakhir, yang kita salam setelahnya, di situ tawarruk. Adapun kalau kita belum salam, tidak, kita duduk iftirosh. Kita duduknya duduk apa? Iftirosh. Ini faedah yang beliau sampaikan di sini. Kemudian setelah itu, faedah salam kita sudah bahas sebelumnya. Beliau sampaikan kepada kita dzikir setelahnya. Habis waktu? Belum? Sudah nih? Menyesal saya tanya. Baik, alhamdulillah. Selesai ini sholat, sisa pembahasan dzikir setelahnya, baru beliau akan sampaikan ulang rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajiban sholat yang telah lewat beliau jelaskan secara rinci sebagai kesimpulan. Nanti insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Silakan Pak. Baik, ini ada pertanyaan bacaan tasyahud tahiyat kalau masbuk bagaimana? Dia baca karena mengikuti imam. Walaupun ada juga yang berpendapat tidak baca, tunggu saja imam selesai. Tunggu saja imam selesai. Karena ketika dia misalnya masbuk 1 rakaat. Oh baik, dia masbuk. Baik. Ini yang saya mau sampaikan, Pak. Betul. Jadi kan gini, ketika kita masbuk, rakaat pertama misalnya kita tidak dapat. Nanti kan rakaat kedua kita dapat imam tasyahud. Sementara kita belum saatnya tasyahud. Apakah kita ikut tasyahud atau kita diam saja menunggu imam? Demikian pula di rakaat terakhir. Kita kan misalnya kalau terlambat 1 rakaat, imam rakaat terakhir tasyahud. Kita belum saatnya. Belum saat apakah kita tasyahud atau tidak? Nah, ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan, enggak, dia tunggu saja. Sampai imam salam baru bangkit. Ada juga mengatakan tasyahud. Dan ini yang paling hati-hatinya, karena imam itu dijadikan supaya diikuti. Tasyahud juga. Karena mengikuti imam. Belum bertanya, apakah bacaan salawat juga? Iya. Boleh kita baca salawat dalam artian karena dia doa. Karena dia adalah doa. Karena Nabi katakan kalau sudah selesai itu dari at-tahiyatu lillahi sholawatu thayyibatu mubarakatuh assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Setelah itu Nabi bilang falyataqayyar min ad-du'a masya. Hendaklah dia pilih apa yang dia ingin dari doa. Orang Syafi'iyah bilang sholawat yang paling utama doanya. Ya kalau mau pilih mau sholawat boleh, mau tidak boleh, sambil menunggu imam salam. Sambil menunggu imam salam. Seperti itu. Bagaimana hukumnya mertua yang sering ikut campur dalam rumah tangga anaknya? Bahkan menyuruh anaknya untuk kerja agar dia diberi uang hasil kerjanya. Pertanyaan sang suami dalam kurung. Iya. Pertama, kalau ini yang bertanya suami, artinya dia tanyakan istrinya. Maksudnya, ini ibu mertua dari si laki-laki. Ibu dari istrinya. Iya, ibu dari istrinya. Ketika ada orang tua dari seorang suami, dari seorang istri, menyuruh istri untuk bekerja, maka hak suami untuk melarang istrinya. Hak suami untuk melarang istrinya. Karena sekarang dia lagi di bawah kepemimpinan suami.
Karena Nabi SAW katakan dalam hadits Abu Hurairah, ar-rajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang lelaki, seorang suami itu pemimpin di keluarganya. Seorang suami itu pemimpin dari keluarganya. Maka boleh dia, si anak ini, si istri, untuk mentaati suaminya dan menolak permintaan atau perintah dari orang tuanya. Orang tuanya. Tapi jangan dia durhaka, tetap dia temani orang tuanya. Dan kalau itu karena uang, maka suaminya kasih uang. Karena termasuk hak istri kan dia kasih belanja. Dia kasih uang istrinya, ya, dia juga, ya, istrinya boleh dikasih orang tuanya. Boleh dikasih orang tuanya supaya tidak disuruh kerja. Supaya tidak disuruh kerja. Itu kan jalan keluar yang bisa dilakukan. Itu jalan keluar yang bisa dilakukan. Tapi kalau hal itu tidak bisa dilakukan, ya, tidak bisa ditempuh, dan kita yang tahu apa mudarat di belakang itu kalau tidak diikuti, maka itu keputusan ada di kita, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini kadang kita kasih jalan keluar umum, ternyata kita punya kasus khusus. Ada sesuatu yang mudarat yang lebih besar, orang akan menyebabkan agama kita dibenci atau apa, itu kan masalah berikutnya lagi. Masalah berikutnya lagi. Yang jelas di sini boleh kita tidak taat kepada orang tua kita, bukan berarti durhaka. Bukan. Kita tetap berbuat baik kepada ibu kita, tapi dalam hal itu kita tidak taati. Kita ikut suami. Kita ikut suami. Karena suami adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin. Duduk bertumpu pada dua telapak kaki yang berdiri dan duduk di dua betis. Apakah sunnah? Iya. Kata Ibn Abbas, minas sunnah. Termasuk sunnah, boleh ketika kita duduk antara dua sujud, boleh duduk iftirash dan boleh duduk ik'a. Ini ik'a namanya. Kita tegakkan dua kaki dan duduk di atas tumit. Boleh. Yang tidak boleh itu yang tegak dua kaki tapi direnggangkan. Baru duduk di antara dua itu. Itu yang tidak boleh. Itu dilarang. Karena itu duduk seperti duduk anjing. Anjing itu kalau duduk, dia duduk di pantatnya. Bukan dia duduki kaki. Bukan dia duduki kakinya. Itu dibedakan duduk ik'a-nya dua. Apa hukumnya wanita haid membaca buku zikir pagi petang? Boleh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Berdalil dengan itu bahwa Nabi berzikir kepada Allah di saat toharo atau tidak toharo. Boleh seorang perempuan yang haid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca buku zikir. Allah sudah menentukan takdir kita. Apakah takdir bisa diubah dengan doa? Iya. Bisa diubah dengan doa itu takdir atau tidak? Kata Nabi SAW, la yaruddu al-qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak, menahan takdir kecuali doa. Hadis ini kadang kita bingung. Katanya takdir sudah tentukan. Tapi doa bisa menolak takdir. Sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya kalau kita memahaminya dengan baik. Jadi takdir itu memang sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Termasuk kalau kita berdoa akan ditambah. Itu juga sudah ditentukan. Jadi kita sudah ditentukan, hambaku ini misalnya gini. Dia akan berumur 45 tahun dalam umurnya. Tapi kalau dia meminta untuk dipanjangkan umurnya, maka Allah akan panjangkan. Ini semua sudah ditentukan. Jadi sudah ditentukan sekian, kemudian kalau dia berdoa akan bertambah sekian. Jadi tidak ada pertentangan. Semuanya telah ditentukan. Sudah ditulis. Ya, sudah ditulis. Sehingga doa tidak merubah takdir. Tapi doa itu adalah bagian dari takdir. Doa itu adalah bagian dari takdir.
Ana mau tanya Ustadz terkait sholat sunnah untuk tasyahud akhir. Bacaannya sampai di mana? Sampai, jadi bacaan tasyahud, at-tahiyat, kemudian sholawat, kemudian sunnah meminta perlindungan dari 4 perkara, kemudian sunnah berdoa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sunnah semuanya. Walaupun kalau kita hanya at-tahiyat, kemudian sholawat, kemudian kita salam, tidak ada masalah. Tapi sunnah kita meminta perlindungan dari 4 perkara dan berdoa dengan doa tadi, doa Abdullah bin Mas'ud, ya, Allahumma aini, doa dari Mu'adz bin Jabal, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, karena Nabi bilang jangan kamu tinggalkan. Jangan kamu tinggalkan. Itu yang disebutkan. Adakah sholat sunnah sebelum sholat isya selain sholat tahiyat masjid? Ya, antara adzan dan iqamah. Kan Nabi SAW katakan baina kulli adzanain sholat. Antara setiap adzan dan qomat itu ada sholat sunnah. Jadi ada sholat sebelum isya, yaitu antara adzan dan iqamah selain tahiyat masjid. Yang mana lebih afdal? Sholat sunnah 4 rakaat atau 2 rakaat sesudah sholat zuhur? Dua-duanya ada datang. Dalam hadits Abdullah bin Umar, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Di hadits yang lain disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Semuanya datang riwayatnya. Semuanya datang riwayatnya. Boleh kita lakukan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, boleh juga 4. Boleh juga 4. Semuanya sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana seharusnya jika ingin sholat tapi kondisi tidak sehat dan lagi junub, Ustaz, tidak mampu untuk mandi junub? Boleh kita bertayamum. Boleh kita bertayamum. Kata Nabi SAW, as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim wa illam yajidi al-ma' asyara sinin. Permukaan yang suci itu wudunya seorang muslim. Kalau walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Walaupun 10 tahun, tidak dapat air di sini, apakah karena tidak ada air atau karena tidak mampu pakai air? Maka wudhu kita adalah tayamum. Wudhu kita adalah tayamum. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan, wallahu alam. Ada pertanyaan langsung? Kalau ada, silakan. Apa hukum bersalaman setelah sholat? Kalau baru bertemu, tidak pernah kita ketemu, kecuali di sholat, tiba-tiba kita ketemu, tidak apa-apa salam. Iya, tidak apa-apa bersalaman. Karena salaman itu syariatnya kalau kita bertemu. Kalau kita bertemu. Adapun dikhususkan, dikatakan bahwa kalau setelah sholat, sunnah kita bersalaman. Ya, apalagi sampai berbaris. Imamnya berbaris keliling. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka tidak sunnah. Kenapa? Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Jadi tergantung maksud. Kalau dikatakan itu sunnah, maka tidak ada sunnahnya. Tapi kalau kita, karena kita bertemu, baru ketemu. Iya, baru bertemu. Maka boleh bersalaman. Bukan karena setelah sholat. Apa hukum menabung di bank? Tergantung. Untuk apa kita menabung di bank? Kalau untuk menggandakan uang, tidak boleh. Karena riba. Riba kan haram. Allah yang bilang, bukan saya. Jangan sampai orang marah. Iya, Allah yang katakan. Allah yang bilang, ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan yang namanya riba. Yang namanya riba. Jadi kalau kita maksudnya adalah untuk meribakan uang, maksud riba itu artinya menggandakan, menumbuhkan uang kita menjadi banyak. Iya, maka haram. Tapi kalau maksudnya adalah untuk menjaga harta, kalau kita simpan di rumah, terancam nyawanya itu uang, iya, terancam, simpan di bawah kasur, susah tidur, iya, itu terancam, tidak tenang tidur kita, iya, padahal di atas uang, kasurnya uang, tapi tidak tenang tidurnya. Kenapa? Dipikirkan uang. Itu tidak aman.
tidak aman. Maka untuk menjaga harta, boleh simpan. Boleh menyimpannya. Dan kalau ada bunganya, sisa diambil, kasih ke kebutuhan umum atau orang miskin. Tidak boleh kita makan. Kalau ada ribanya. Kalau ada ribanya. Karena tujuan kita bukan menjandakan, tapi menyimpan uang supaya aman. Supaya aman. Ini yang difatwakan oleh Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Baz, semua seperti itu yang dikatakan. Jadi maksud kita apa untuk simpan di bank? Itu saja yang perlu diketahui. Alhamdulillah, itu pertanyaan penutup. Alhamdulillah, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.